Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba analisis normalitas. Seperti penjelasan video sebelumnya, uji normalitas ini digunakan sebagai uji prasyarat sebelum melakukan uji tes untuk menguji hipotesis. Uji hipotesis itu tidak bisa dilakukan menggunakan tes kalau data penelitian kita tidak normal dan homogen. Jadi harus kita uji dulu normality test. Nah, cara mengambil kesimpulannya nanti adalah dengan cara melihat nilai signifikan level dari hasil tes tersebut. Kalau nilai signifikan levelnya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu dianggap normal. Tetapi kalau nilai signifikan levelnya itu nanti lebih kecil dari 0,05, berarti data itu tidak normal. Ya, dalam pengujian normality ada dua jenis rumus yang sering digunakan, itu rumus Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Ya, Kolmogorov-Smirnov ini kalau digunakan kalau sampelnya itu lebih dari 100 atau 200 gitu. Jadi sampel yang besar gitu. Kalau kita melakukan penelitian dalam skala besar, maka uji normalitasnya itu menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau sampelnya kurang dari 100, kurang dari 200, maka sebaiknya menggunakan Shapiro-Wilk. Oke. Ini di SPSS semuanya sudah ada, tinggal kita melakukan input data dan analisis saja. Nah, ini kita sudah punya data. Ini data paired sample t-test, kita pakai data paired sample t-test gitu ya. Ini ada data, ada 33 siswa menjawab soal. Oke, nanti data ini akan kita analisis, kemudian kita masukkan ke SPSS. Ya, ini data view, ini ada variable view seperti biasa. Kita masukkan data dulu, ini kita copy saja. Log copy. Kita masukkan ke lembar kerja SPSS. Tinggal di paste, Ctrl P. Nah, ini sudah masuk semua datanya, tinggal kita masuk ke variable view untuk merubah nama dan jenis desimalnya. Ini variable name ini karena ini yang pertama di pretest itu tulis pretest, yang kedua itu post test, jangan sampai salah ya, post test. Kemudian di desimalnya ini kita ganti 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Ya, sudah selesai. Yang lain silakan didiamin seperti yang dari sistem. Jadi kita balik ke data view. Nah, selanjutnya setelah data terinput, nama sudah berubah pretest dan post test. Kemudian kita analisis normalitas dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, kalian klik explore. Ya, akan muncul box dialog seperti ini, kotak dialog seperti ini. Nah, ini ada data kita pretest post test. Data pretest post test ini kita masukkan ke dependent list dua-duanya. Oke, tinggal dimasukkan saja. Kemudian ketik statistik. Nah, ini 95%, ya kita pakai 95%. Di continue, klik plot. Nah, di plot ini ada normality plot with test. Ini kita centang normality plot with test. Oke, klik continue. Kalau sudah, ini klik board ya, ingat board. Jangan satu klik ke board saja, klik OK. Oke, setelah kita klik OK, akan muncul hasil atau output dari analisis tersebut. Ya, ini hasil outputnya, ini descriptive summary-nya. Kemudian normality-nya kita cari di bawah, test of normality. Nah, ini test of normality. Ya, di sini ada dua yang muncul, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Ya, karena sampel kita itu kurang dari 100 gitu ya, hanya 33, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk sebagai acuan untuk mengambil kesimpulan. Oke, ini nilai signifikan. Ingat nilai signifikan itu yang ini, nilai signifikan. Nah, kita coba lihat lagi. Ya.
If the value of signal level of the investigate variable are higher than 0.05, it means that the distribution of the data is normal. If it is lower, it is not normal. Oke, 0,05. Kita lihat hasilnya. Ya, kalau kita lihat dari signifikansi level yang ditunjukkan oleh Shapiro-Wilk, maka di sini terlihat jelas bahwa baik data pretest maupun data post-test nilainya itu lebih tinggi dari 0,05. Yang pretest itu 0,310, yang post-test itu 0,09. Kedua-duanya itu lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data yang kita peroleh atau data penelitian yang akan kita analisis itu adalah berdistribusi normal, sehingga kita bisa lanjut ke analisis homogenitas. Ya, lanjut ke homogenitas. Kalau nanti terpenuhi homogenitas, maka kita bisa lanjut ke analisis t-test. Oke, saya rasa sekian. Nanti kalian latihan, ini datanya, ini nanti kita share, nanti datanya di latihan. Oke, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.